Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Nur Saputra dari Fakultas Psikologi UIN Malang. Dengan NIM 20140111101 dari kelas Psikologi D, mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu fi Arkanuddin wa Ma'na Syahadatain. Arkanuddin thalatha. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. وهي التي سأل عنها جبريل نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه في سورة الأعرابي بحضور كثير من الصحابة فلما صرها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل فلما يجده فقال ذاكم جبريل جاءكم يعلمكم amro dinukum. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya rukunnya agama itu ada 3. Ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, kali ini ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika dalam bentuk badui. Saat itu banyak dihadiri oleh sahabat. Ketika Jibril telah pergi, maka Nabi SAW, kemana lelaki itu? Ternyata mereka tidak menemukannya. Kemudian beliau berkata, itulah Jibril. Yang kedua, al-Islam. Al-Islamu wahwa al-inqiyadu lil ahkami syari'ah al-alamiyah allati ja'a biha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala innal ladzina 'indallahi al-islam wa qala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, Islam adalah kepatuhan kepada hukum-hukum syariat secara keseluruhan yang telah dibawa oleh junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga berfirman pada surah Al-Imran bahwasanya sesungguhnya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Kemudian pada surah Al-Imran, barang siapa yang mencari agama selain agama maka sekalian tidak akan diterima daripadanya. Nah, selanjutnya warga Islam yang khamsah. Jadi rukun Islam itu ada 5. Al-awwalu syahadatul alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama ialah syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Al-thani iqamus shalah, yang kedua adalah mendirikan salat. Al-thalis ita'uz zakat, yang ketiga zakat. Kemudian ar-rabi' shaum Ramadan, yang keempat ialah puasa Ramadan. Al-khamis hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang kelima ialah haji ke Baitullah Makkahul Mukarramah bagi yang mampu melaksanakannya. Makna asyhadu an la ilaha illallah, makna asyhadu an la ilaha illallah, makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa tahaqqaqu. Jadi maknanya ialah aku mengetahui. Wa atayaqqanu biqalbi, dan aku meyakini dalam hati. Wa ubayyinu li ghairi, dan aku yakin bahwa ada Tuhan selain Allah. Anna ma'budu bihaqqin fil wujudi illa Allah, ya. Al-wahidul ahad, al-fardu as-samad alladzi khalaqa as-samaa'a wa ma fiha wa khalaqa al-arda wa ma 'alayha wa khalaqa al-khalqa kullahum la syarika lah wa la mithla lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Dari yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, yang menciptakan langit beserta isinya, menciptakan bumi beserta isinya, dan menciptakan seluruh makhluk. Tiada sekutu baginya dan tidak menyerupainya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Surat Al-Asyura ayat 11. Fal anbiya'u wa rasul wal awliya wassalatin wal muslimuna wal kuffar wasyayatin wal jin wal malaikah kulluhum abiduhu wa tahta hukmihi wa sultanihi wa tahta qahrihi wa iradatihi
Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu antum fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Nah, para nabi dan rasul, para penguasa dan para pemimpin, orang-orang Islam dan orang-orang kafir, jin, setan, juga para malaikat, mereka semuanya adalah hamba-Nya Allah, di bawah kekuasaannya dan di bawah kehendaknya. Allah berfirman pada surah Al-Fatir ayat 15, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Fawal wahidul munfaridu bihaqqi jami'il asya wa biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa alladhi minhu bada kulla syai'in wa ilaihi ya'ud. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur ya'lamu sirra wal akhfa alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, dialah yang Maha Esa dalam menciptakan segala sesuatu dalam kekuasaannya. Darinya lah permulaan segala sesuatu, hanya kepadanya semuanya kembali. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat yang disebutkan oleh hati, Quran surah Al-Mu'min. Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi, atau ayat 7. Yang terakhir Al-Mulk, yaitu apakah Allah yang menciptakan itu dan tidak mengetahui, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Nah, jadi itu adalah makna dari apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita lanjut pada makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu a'lamu wa tahaqqaqu, sama ya. Jadi saya meyakini dan saya beriman. Wa tayaqqunu bi qalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy Rasulun min indillah arsalahu Allah ila kafatil haqqi bidinil Islam fayajibu alaina al-iman bih wa tasdiqu bikulli ma akhbira bihi anillahi ta'ala min umurid din wad dunya wal akhirah. Jadi maknanya aku bersaksi pada Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di sini ialah Muhammad adalah utusan Allah. Aku menyadari dan aku meyakini dalam hati, aku menerangkan kepada orang lain bahwa junjungan Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy adalah utusan Allah dan diutus kepada seluruh makhluk. Ya. Wajib bagi kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW tentang urusan dunia, agama, baik akhirat. Waqad wulida sallallahu alaihi wasallam bil baladil amin. Jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan di Makkahul Mukarramah, ya, baladil amin. Wa tuwaffi abuhu Abdullah wa huwa bi batni ummi. Nah, ayah beliau meninggal dunia sewaktu beliau masih dalam kandungan ibunya. Wa kaffalahu wa rabbahu jadduhu Abdul Muttalib bin Hashim. Kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib bin Hashim. Wa arda'athu ummuhu Aminah bin Wahab bin Zuhrah bin Hakim. Dan beliau disusui oleh ibunya Aminah binti Wahab bin Zuhrah bin Hashim. Thumma arda'athu Suwaibah al-Aslamiyah thumma Hamilat Sa'diyah. Kemudian disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah dan oleh Halimah Sa'diyah. Walamma balagha minal umri 6 sinin, kemudian beliau ketika umur 6 tahun, matat ummuhu Aminah binti Wahab. Jadi ibunya meninggal pada umur 6 tahun. Pada saat Nabi umur 6 tahun. Tsumma mata jadduhu Abdul Muttalib, kemudian kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Fakaffarhu ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Selanjutnya beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Wa dhahara salahu sallallahu alaihi wasallam fi ayami sibahu alamatul katsir. Jika masa kecil nampak tanda bahwa kelak beliau akan menjadi sosok yang besar. Tadullu ala annahu sakunu lahu sya'nun 'adzim. Falamma balagha 40 sanah
anzalallahu alaihi biwasitatil amin Jibril alaihi salam wa qauluhu ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, arba'ina sanah, anzalallahu alaihi biwasitatil amin Jibril, beliau menurunkan malaikat Jibril. Wa qala ta'ala iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq. Dengan arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari keempat arah. Bacalah Tuhanmu yang paling murah, mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia mengetahui. Thumma tataba'a al-wahyu wa amarahu Allahu bitablighi ila an-nasi kaffah. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصدق وآمن به من سبقت له من الله السعادة وكذبه من حقت عليه السقوة. Kemudian dilanjutkan oleh wahyu yang lainnya. Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, seluruh umatnya, bahwasannya telah mendapatkan risalah dan menyampaikan amanat yang telah dipercaya beriman orang-orang yang telah mendapat ketentuan kebahagiaan dari Allah, dan yang mendustakan adalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan kerugian. Wa qama bi Makkah ba'da nuzulil wahyi 13 sanah. Setelah turunnya wahyu, beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 13 tahun. Tsumma adinallahu lahu bil hijrah ila al-Madinatil Munawwarah. Kemudian Allah memberikan izin untuk berhijrah ke Madinah Munawwarah. Fahajara min watanihi Makkahal Mukarramah ila al-Madinatil Munawwarah wa sinnuhu 53 sanah. Kemudian beliau berhijrah dari kota Makkah ke Madinah dan usia beliau pada saat itu dari 53 tahun. Wa ba'da hijrah ila al-Madinah amarallahu bi qitali kuffaril ladina mana'uhu min tablighi risalati rabbih wa'tadu alaihi wa akhrajuhu min watanihi fajahada binafsihi wa jahada ma'u ashabuhu haqqal jihad hatta ja'a nasrullahi wal fathi wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja wa hina idzin ikhtarahu Allahu ilaihi wa habba liqa'ahu faqaballahu ilaihi. Dan setelah hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memerangi orang-orang kafir yang menghalangi beliau dalam menyampaikan risalah Tuhannya yang telah menyerang serta mengusir beliau keluar dari negerinya. Beliau berjuang bersama para sahabat, ikut berjuang dengan gigih sehingga datanglah pertolongan, kemenangan dari Allah hingga manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Setelah itu Allah memberinya untuk kembali kepadanya. Allah ingin bertemu dengannya, maka dicabutlah roh beliau. Wa mata bil Madinatil Munawwarati wa umruhu 63 sanatan. Wa kanat wafatuhu fi syahr Rabiul Awwal sanah. Fi syahr Rabiul Awwal sanata 11 min al-hijrah. Wa dufina alaihi salatu wassalamu fil baitihi bil Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di kota Madinah dalam usia 43 tahun pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumah beliau di kota Madinah. Wa huwa hayyun fi qabrihi yasma'u salatal musallina alaihi wa salamul musallimina alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mendengar ucapan salawat orang-orang yang bersalawat kepadanya dan salam orang-orang yang mengucapkan salam kepadanya. Semoga salawat salam keberkahan dari Allah selalu berlimpah kepada beliau serta keluarganya. Waqad faddalahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala jami'il khalqi wa ja'ala lahu khatamal anbiya'i wal mursalin wa ja'ala ummatahu khaira ummatin akhrijat lin-nas wa umira bi ta'atihi wa tabi'ihi.
Qala ta'ala fi haqqihi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahum anhu fantahu. Allah SAW mengutamakan beliau di atas seluruh makhluk, menjadikannya sebagai penutup para nabi dan rasul, menjadikan umat sebaik-baiknya umat yang telah dimunculkan di tengah manusia, dan memerintahkan umatnya agar menaati perintahnya. Fayajibu alaihi an taf'ala kullama amarana bihi hadar rasulul karim. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjalankan atas apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu Muhammad SAW yang mulia ini. Wa anantahi amma nahana anhu min kulli fi'lin damimin likai nakunu minal ibadil muslimin minal ibadil muti'ina muqarrabina indallah wa faqana Allahu bidzalika bi khasdi wujudi wa fadlihi amin. Agar dia menjadi hamba yang taat dan dekat di sisi Allah. Semoga anugerah memberi kita taufik untuk hal itu, kemurnian karunia anugerahnya, amin. Iqamus shalah atsani minar arkanil Islam. Jadi yang kedua dari rukun Islam ialah iqamus shalah, mendirikan salat. Ya nubiha alal wajhil mardi wa da'uha fi awqatiha al-ma'rufa bi arkaniha wa syurutiha wa tajannubu mubtilatiha ma'al mukhafadati ala khuduril qalbi wal khusyu'i fiha wa yadh-dhuhru wal 'asru wal maghrib wal 'isya was subh. Qala ta'ala wa aqimus shalah wa qala ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala khamsu salawati katabahunna Allah 'alal ibadi fil yawmi wa layla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shallu kama wa aitumuni asalli. Nah, rukun Islam kedua adalah mendirikan salat, yaitu mendirikan salat sesuai dengan cara yang benar, sesuai dengan ketentuannya, dan menjauhkan, membatalkan, serta berusaha menjaga kehadiran serta khusyuk dalam mengerjakannya. Salat yang dimaksud yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan subuh. Seperti Allah berfirman, dirikanlah salat pada surat An-Nisa, dan sungguhnya salat itu adalah kewajiban ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Kemudian Nabi SAW bersabda, ada 5 salat yang telah ditetapkan bagi hambanya dalam sehari semalam. Salatlah kamu bagaimana kamu salatkan. Ita'uz zakah. Ats-tsalis min arkanil Islam ita'uz zakah ay i'ta'uha lil mustahiqaini lamma min asnafi thamaniyatil madhkurina fi madhkurin. Rukun Islam ketiga adalah menunaikan zakat, yaitu memberikan kepada 8 orang golongan yang berhak menerimanya. Fi qouli ta'ala, seperti yang disebutkan oleh firman Allah Ta'ala, inna shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yang orang-orang miskin, mengurus zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya, mereka budak, orang yang berhutang, untuk jalan yang sedang bermudah. Sebagai suatu ketetapan diwajibkan oleh Allah. Allah mengetahui maha perkasa. Surat At-Taubah ayat 60. Wa qala ta'ala wa atuz zakah. Dan Allah berfirman, tunaikan zakat pada surah An-Nisa ayat 77. Wa huwa amru lil wujub. Hal ini adalah ucapan atau perintah yang wajib. Shaum Ramadan. Ar-rabi min arkanil Islam shaum Ramadan.
وهو الشهر التاسع من شهور السنة العربي. الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Arkanul iman sittatun an tu'mina billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, kemudian pada malaikat, pada kitab-kitabnya, pada rasulnya, pada hari akhir, dan ketentuan yang baik maupun yang buruk, yang mana hal itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu al-imanu billah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Wa huwa at-tu'mina wa tusaddiqa bi anna Allah ta'ala mawjud. Percaya dan membenarkan bahwasanya Allah itu Maha Esa, ada. Wa annahu wahidun wa annahu muttasifu bi kulli kamal. Munazzahun an kulli naqsin, memiliki sifat-sifat sempurna, maha suci dari segala kekurangan. Wa annahul fa'ilul mukhtar al-fa'alu lima yuridu, adalah melakukan apa yang ia pilih, maha melakukan apa yang ia kehendaki, dan dari sesuatu yang terjadi kerajaannya kecuali atas kehendaknya. Wala yajri fi mulkihi ila ma yasha. Atsani an tu'mina bi malaikatillah, yang kedua ialah iman kepada malaikatnya Allah. An tusaddiqa bi anna Allah khalqa malaikatan min nurin la ya'kuluna la yashrabuna wa la yanamuna wa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna wa laysu dhukuran wala inathan wa hum katsiruna la yukhsi 'adaduhum ila Allah ta'ala. Allah mempercayai bahwasanya Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menentang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, melaksanakan apa yang Ia perintahkan. Mereka bukan laki-laki, perempuan, jumlah mereka banyak, dan tidak ada yang mampu menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-wajibu ma'rifatihim minal malaikati asyaratun wa hum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nankir wa Raqibun wa Atid wa Malik wa Ridwan. Malaikat yang wajib diketahui hanya ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nankir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ats-tsalits at-tu'minu bi kitabillah an tusaddiqa bi anna Allah anzala kutuban ala rusulih. Yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab Allah, mempercayai bahwasannya Allah menurunkan kitab kepada rasulnya. Wa min suhuful Khalil Ibrahim, di antaranya suhuf atau lembar-lembaran dikatakan pada Nabi Ibrahim. Wa suhuful kalimi Musa wa alaihim assalam, dan suhuf Nabi Musa. Wal wajibu ma'rifatiha minal kutubil arba'ah wal wajibu ma'rifatiha minal kutubi arba'atun. Nah, yang wajib diketahui dari beberapa kitab ialah ada 4. At-Tauratu al-munazzalatun ala sayyidina Musa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injilu al-munzalu ala sayyidina Isa, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Az-Zaburu al-munzalu ala sayyidina Daud alaihi salam, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dan wal furqana wa huwa al-Qur'an al-munazzalu ala sayyidina Muhammad, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ar-rabi'u an tu'mina bi rasulillah ay tusaddiqa bi anna Allah ta'ala arsala rusulan
lihidayatin nas. Yang keempat ialah percaya bahwasanya Allah menurunkan Rasulnya untuk memberikan hidayah kepada manusia, menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Wa irsyadihim ila ma fihi salah ma'ashihim wa ma'adihim wa hum katsiruna awwaluhum Abul Bashir al-Adam alaihi salam wa akhiruhum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan mereka pada hal-hal yang membawa kebaikan bagi kehidupan dunia baik di akhirat. Jumlah mereka banyak sekali. Yang pertama ialah bapak dari seluruh manusia, yaitu Adam alaihissalam, dan yang terakhir ialah Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wajib ma'rifatuhum khamsatun wa isruna wa hum Adam wa Idris wa Nuh wa Hudun wa Salih wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Lut wa Ayyub wa Su'aib wa Musa wa Harun wa Yasa wa Dzulkifli wa Sulaiman wa Ilyas wa Yunus wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis an tu'mina bil yaumil akhir, an tusaddiqa bi annahu sayati yaumun yajma'ullahu fihi al-awwalin wal akhirina li jazaa'i wal hisab, yaumu yaqumun nas li rabbil alamin. Yang kelima ialah beriman kepada hari akhir, mempercayai bahwasanya akan tiba di mana Allah mengumpulkan seluruh umat manusia, golongan pertama dan terakhir, untuk menerima balasan atau hisab. Hari di mana manusia menghadap Tuhan alam semesta. Qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzirrah, niscaya ia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzirrah juga, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Wa yajibu at-tasdiqu bima yakunu fihi minal khasri wan nasr, dan diwajibkan juga mempercayai adanya kelak hari akhir, kita akan dikumpulkan dan dibangkitkan. Wal mizan wasirat wal hisab wal khawdi wal jannah wan nar, dan adanya timbalan amal, sirat, jembatan, perhitungan, telaga, surga dan neraka. Wa ghairi dzalika mimma warada fil Qur'an, dan hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Aw akhbara bi sayyidi walidi adnana sayyiduna Muhammad as-Siddiq al-Masduq, yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang jujur lagi terpercaya. Tasdiqan jaziman bi annahu la yakunu kainun fil ardi wala fis sama illa bi qada'illahi wa takdirihi, ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang keenam, kepada takdir, baik buruknya berasal dari Allah, mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya tiada sesuatu kejadian baik di langit maupun di bumi melainkan berdasarkan keinginan Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Al-ihsan wa huwa ar-ruknu ats-tsalitsu min arkanid din, wa huwa kama warada fil hadits sahih. Ihsan ialah rukun agama yang ketiga, sedangkan definisi seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis sahih, kama warada fil hadis sahih, anna ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu barak. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya sungguhnya ia melihatmu. Faqala ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'anahum
إلا هو معهم أينما كانوا ثم ننبئكم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Allah berfirman, tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dia yang keempat, dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dia yang keenamnya, dan dia bicara yang kurang dari itu dan Allah tahu lebih banyak, melainkan dia yang bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat telah mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Fayam bagi lil mu'minina ayyuqariballahu ta'ala. Sungguh seorang muslim pantasnya takut kepada Allah, wa anna yu'addi ibadatihi ala wajhi ihsan fa inna Allah yajibul muslimin wa innahu la yadhi'u akhra man ahsan amal. Menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya karena Allah orang-orang yang berbuat baik dan sungguhnya menyalakan pahala orang yang memiliki akal baik. Bab tsani fi dzikril ahkamil haidi wan nifas wal istihadah. Al-haidu huwa ad-damu al-kharij minal mar'ati allati balagat tis'a sinina fa aktharu ala sabili sihhati fil awqatin makhsusatin wa huwa kama fil hadithi syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Bab kedua tentang hukum nifas, haid, nifas, istihadah. Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih secara alami pada waktu-waktu tertentu. Hal ini seperti disebutkan pada hadis, sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak putri Adam. Famata ra'atil mar'atu allati balagat tis'a sinina fa akthara daman minal fajri wajaba 'alaiha an tamta'ina minas salati wad-daimi wa yakhrumu ala zawjiha wat'uha sawa'un kana damu aswadu aw akhmar aw asfar aw bihi kadurah lianna sufrata wal qudrata haid. Kapan saja seorang wanita telah berumur 9 tahun atau lebih baik mereka darah kemauannya, maka wajib baginya untuk mencegah dirinya dari salat puasa dan diharamkan atas suaminya untuk menggaulinya, baik darah itu berwarna hitam, merah, kuning atau agak keruh, karena warna kekuningan dan keruh termasuk juga darah haid. Thumma in istamarra damu yawman wa laylatan ay 24 sa'atan fa akthar tabayyana annahu damul haid wa in iqtata'a qabla al-mudhi yawmin wa laylatin wa lam ya'ad fi muddati 15 yawman min dhuhurihi tabayyana annahu damu fasadin fayajibu 'alayha qada'u salati allati tarakatha wa qada'u shaumi allati tarakathu. Kemudian jika darah terus keluar selama sehari semalam, yaitu selama 24 jam atau lebih dari itu, adalah darah haid. Jika darah berhenti sebelum sehari semalam tidak keluar dalam waktu 15 hari sejak hari pertama dari keluarnya darah, maka darah itu adalah darah penyakit. Yang demikian diwajibkan untuk menqadha salat dan mengqadha puasa. Ma ba'du ila tamami 15 yawman wa takammalat bi'aidi 24 sa'ah falajami'u haidun bisyarti alla yazida ad-damu ala 15 yawman wa illa fatajri fiha ahkamul mustahadah. Jika darah berhenti sebelum 24 jam tetapi keluar lagi di hari yang kedua atau di hari yang berikutnya dalam kurun waktu 15 hari dan jumlah hitungan keluar darahnya adalah 24 jam, maka seluruhnya adalah darah haid dengan syarat darah keluar tidak lebih dari 15 hari. Tetapi kalau sudah lebih maka dihukumi istihadah. Aqallul haidi wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Aqallul haidi paling sedikitnya haid yaitu yaumun wa lailatan, sehari semalam. Il miqdaruhuma wa 24 sa'atan ma'at tisari damil ma'dad. Dan batasannya yaitu 24 jam. Bila darah itu terus mengalir seperti biasa maka darah itu
diletakkan pada kapas tempat itu membekas darah tersebut. Bihaitsu lau di'at qutnatun au nahnu halat latalawasat wa ghalibu situn arba'in. Dan pada umumnya sekitar 6 atau 7 hari. Wa ghalibu situn aw sab'un wa aktsaru khamsata asyrata yauman. Dan paling lama adalah sekitar 15 hari. Falau naqasa ad-damu an yaumin wa lailatin, apabila darahnya keluar sehari semalam, au zada ala khamsata asyrata bilayaliha fa wal istihadah. Kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. An-nifas wa huwa ad-damul al-kharij an qibal wiladah. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wa aqallu zamanihi, yang paling sedikit zamannya ialah lahdatan, hanya sekejap saja. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya arba'una yauman, yaitu 40 hari. Wa aktsaru sittuna yauman, yang paling banyak ialah 60 hari. Falam jawazad damu sittina yauman fawal istihadah. Bila darah keluar lebih dari 60 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Aqallut tuhri bainal hadataini. Aqallut tuhri bainal hadataini, paling sedikitnya masa suci dalam haid ialah 15 yaman bilayaliha, 15 hari 15 malam. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan masa paling lamanya. Falam hadat sab'an, jika seorang haid selama 7 hari, wangqata ad-damu asron thumma ada fahuwal istihadah, lalu darah itu berhenti selama 10 hari kemudian kembali mengeluarkan darah, maka darah itu adalah darah istihadah. Li'annahu lam bainal hadataini aqallu tuhri, karena masih belum berlalu masa suci paling singkat di antara dua haid. Amma tuhru alladhi baina nifasi wal haidi fa aqalluhu lahdatan wallahu a'lam. Adapun masa suci antara haid dan nifas paling singkatnya adalah lahdatan, sekejap. Al-istihadah hadatsa daimun. Istihadah adalah hadas yang terus. Wa huwa ad-damul al-kharij fi ghairi ayyamil haid wa ghairi ayyamin nifas. Darah yang keluar dari masa haid dan masa nifas. Awinna kisu an yaumin wa lailatin fil haid, yang kurang dari sehari semalam di masa haid. Wal hukmu al mar'atu al mustahadah annaha tahiratun. Hukum wanita yang istihadah ialah suci. Fatajibu 'alaiha sholatu was-shaum, dan diwajibkan bagi mereka untuk salat dan puasa. Wa yajuzu li zawjiha wa zawjiha li zawjiha, dan suaminya boleh menggaulinya. Wajibu 'alaiha idza aradatis shalah an taksila farjaha wa takhshawahu binauhi qad tonati wa tahsibuhu bikhizaqatin illam tata'adda bihima wa la yajibu 'alaiha al-hasru ila inis tahjat ilaihi wa kanat ghayra sha'imatin fa illam tahutaj ilaihi an kanat sha'imatan aw ta'addat bihi fala yajibu bal yalzamu sha'imata tarkuhu thumma tatawaddau wa yakunu jami'u ma dhukira ba'da dukhulil waqti wa la budda aidan fi wudu'ihi minal muwalatin bi an tagsilal udwa thalathi qabla al-jafafil awwal. Jika ia hendak sholat, diwajibkan membersihkan atau menyembatnya
dengan kapas lalu ikat dengan kain selama ia tidak merasa terganggu, merasa sakit karena keduanya. Hal ini tidak diwajibkan baginya untuk menyambat kemaluannya kecuali saat dibutuhkan. Ini didapat puasa. Jika tidak dibutuhkan dan ia dalam keadaan puasa atau terganggu karenanya, maka hukumnya tidak wajib. Bahkan bagi yang wanita yang berpuasa harus meninggalkannya setelah ia berwudu, dan hal tersebut harus dilakukan setelah masuknya waktu. Selain itu dia diharuskan berkesinambungan dalam wudunya, yaitu membasuh anggota yang selanjutnya sebelum kering anggota yang pertama. Yajibu 'alaiha ba'dal wudu'i al-mubadaratu bis-shalati fa in akharat li ghairi maslahatis shalah wajaba 'alaiha i'adatul ghusli lil farji wal hathu wat ta'sibu wal wudu' bi khilafi ma idza akhrat limaslihati shalah kan tidari jama'ati fala yajib 'alaiha al-intinafu, yajibu 'alaiha tahditsul 'ibsabati wal taharati likulli faradin. Dan setelah wudu diwajibkan untuk segera sholat. Jika menunda sholatan pada hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, maka ia harus mengulang kembali untuk membersihkannya, menyumbat dan mengikat darah dengan kain pada kemaluannya serta mengulangi wudunya. Sebaliknya, jika ia mengakhirinya karena untuk kemaslahatan sholat seperti menunggu jamaah untuk sholat, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengulangi hal tersebut. Dan diwajibkan untuk memasang ikatannya berupa bersuci setiap kali sholat fardu. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas. Yahrumu bil haidi wan nifas as-sittatul umur allati tahrumu bil janabah. Hal yang karena kemudian sifat ada 6 perkara sebagaimana yang diharamkan untuk seorang yang berhadas besar. Wahia as-shalah wat tawaf wal masul mushafi wa hamluhu wal lubtu fil masjid wa qiraatul qur'an biqasdil qiraah. Yaitu yang pertama ialah salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, berdiam di masjid membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Wa yuzadu 'alaiha as-shawmu fala yajuzu laha as-shawmu wa hiya haidun aw nufasa aw nufasa wala yahissu minha bal ya'thamu bih wal mururu fil masjid in khafat talwithahu bid-dam wal ihtimna'u bima baina as-surrati war rukbah ay yahrumu 'alaiha an tumakana zawjaha minat tamattu'i bima baina as-surrati war rukbati bijima'in aw ghairihi hatta an-nadharu ila ma bainahuma bisyahwatin min ghairi hailin. Dan ditambahkan juga puasa. Ia tidak boleh berpuasa saat dia sedang haid atau nifas, bahkan tidak sah puasanya, dan berdosa bila dilakukannya. Selain itu diharamkan juga lewat masjid jika dikhawatirkan akan mengotori dengan darah yang menetes. Juga diharamkan berhubungan badan baik antara bawah pusar, atas lutut dengan cara berhubungan badan dan lain sebagainya, bahkan melihat pada bagian bawah itu dengan syahwat tanpa ada penghalang juga diharamkan. Fayajibu 'alaiha at-tamtani'a minhu in talabaha. Dan juga baginya untuk menolak keinginan suami bila memintanya. Wa tahruba minhu idza arada at-tamattu'a biha fi hailin haidi wan nifas. Dari bila suami menikmati bagian pada saat haid dan nifas. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fatazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh karena itu hendaklah kamu jauhkan dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat perintah Allah kepada sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai pada orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Wa mata in qata'a ad-damu wa salat falaha tamkinuhu min dzalika. Setelah darahnya berhenti juga, setelah ia mandi wajib, maka ia boleh mempersilakan suami untuk melakukannya. Wa yahrumu 'alaiha an tukadziba 'alaihi fataqulu lahu in haidun li ala bi qurabiha. Kama yahrumu 'alaiha an alla tukhbirahu bil haidi idza kanat haidan. Faqad ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam annahu qala la'anallahu al-ghayyidata wal mugawwisah al-ghayyisata wal mugawwisah. Qala al-ulama'u wal ghayyisatu hiya allati la ya'lam zawjaha anna haidun liyajitaha fayujami'aha wal mughawwisata hiya allati la yakunu haidan fata'dzibu 'alaiha zawjiha wa taqulu ila haid. Dan diharamkan baginya membohongi suami seperti dia berkata aku sedang haid, agar suami tidak mendekatinya. Juga diharamkan baginya balik tidak memberitahu suami kalau ia sedang haid jika dia memang sedang dalam keadaan haid. Dan telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Allah melaknat al-ghayyisah dan al-mugawwisah. Berkata sebagian ulama, makna dari al-ghayyisah adalah wanita yang tidak memberikan suaminya ketika haid, suaminya mendatanginya dan menggolinya. Dan al-ghawisah adalah wanita yang tidak sedang haid dan berbohong pada suaminya sedang mengatakan bahwasanya ia haid. At-tanbih. Idza kanatil mar'atu tahirata minal haidi wan nifas thumma tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da dukhulil waqtis shalah wa qad madha minal waqti zamanun yumkinuha fi'lun tilkas salati fihi wa lam yusalliha fal wajibu 'alaiha idza tahurat min haydhiha aw nifasiha an taqdiya tilkas salata li'annaha qad wajabat 'alaiha wa tamakkanat min fi'liha wa lam taf'alha wa hadha yumassa turu wal mani. Tambahan, apabila seorang wanita yang suci dari haid dan nifas lalu tiba-tiba datang salah satu dari keduanya telah masuk waktu salat, sedangkan pada saat itu ia sedang mengerjakan salat namun dia tidak mengerjakannya, maka doa itu atasnya setelah dia suci nanti dari haid ataupun nifas untuk mengqadha salat tersebut, karena sebenarnya salat itu diwajibkan atasnya dan saat itu ia masih mendapatkan waktu untuk dapat melakukannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Hal ini disebut turul al-man'i, datangnya penghalang. Idza kanat haidan aw nufasaa wan qata'a ad-damu qabla al-khuruj waqti shalatin min as-salawatil khamsi walau biqadril lahdatan fal wajibu 'alaiha al-mubadaratu bi fi'li tilka as-salah in kanat waqtul mutasi'an illa fayajibu 'alaiha qada'u tilka salati allati in qata'a ad-damu wa qad baqiya min waqtiha hatta qadru takbiratil ihram. Jika wanita yang haid atau nifas telah berhenti darahnya,
keluarnya salah satu waktu salat wajib meski hanya sebentar, maka diwajibkan atasnya untuk segera melakukan salat jika waktunya masih cukup. Jika tidak, maka ia untuk mengqadha salat pada saat darah haidnya sudah suci, masih tersisa waktu walaupun hanya sekedar cukup untuk takbiratul ihram. Al-akhar kama yajibu qada'u tilka shalah. Begitu juga telah diwajibkan untuk mengqadha salat tersebut. Yajibu qada'u shalah allati qablaha in kanat tujma'u ma'aha ta'khiran kat-tuhri wal maghrib. Juga diwajibkan untuk mengqadha salat yang sebelumnya kalau memang salat itu termasuk yang bisa dijamak takbir seperti zuhur dan maghrib. Fa in kanatis salatu allati qablaha la yujma'u ma'aha kal fajri wal asri fala yajibu qada'uha. Tapi jika salat yang sebelumnya tadi bukan salat yang bisa dijamak takhir seperti subuh, asar, maka ia tidak wajib mengqadha, tapi ia wajib mengqadha. Bal yajibu qada'u dzatil waqtil faqat wa hadza yumassa. Maka hanya wajib mengqadhanya. Hal ini disebut sebagai zawatul man'i atau hilangnya penghalang. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.